Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar isolasi DNA, kemudian elektroforesis, kemudian ini aplikasi dari keduanya yaitu analisis kualitas DNA. DNA yang hasil kita isolasi maka dapat dikatakan bagus ketika yang pertama tentu terbebas dari kontaminan, yaitu RNA, protein, asam amino, karbohidrat, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki kemurnian yang tinggi. Yang ketiga, tidak putus-putus atau rusak. Kemudian memiliki konformasi atau bentuk yang stabil. Nah, untuk menganalisis bagaimana bentuk DNA dapat menggunakan dua metode. Yang pertama, metode secara kuantitatif, dan yang kedua secara kualitatif. Secara kualitatif dapat menggunakan gel agarosa, sedangkan kuantitatif menggunakan spektrofotometer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisa kualitas DNA secara kualitatif. Perbedaannya adalah apabila analisa DNA dilakukan secara kualitatif, ini terdapat kemudahan diantaranya metodenya yang cukup simpel dan tidak membutuhkan alat yang mahal. Bisa dicek secara langsung dan diamati menggunakan mata, dapat diketahui kontaminasi secara mudah. Kelemahannya tidak dapat menentukan jumlah DNA secara pasti. Meskipun demikian, ada beberapa rujukan yang mengatakan bahwa pengecekan DNA secara kualitatif ini disebut juga semi kuantitatif apabila dibandingkan dengan marker yang sudah diketahui panjang basa nukleotidanya atau banyaknya basa nukleotidanya. Nanti kita akan bahas marker itu apa. Kemudian dapat memperkirakan bentuk DNA. Apabila dilakukan secara kuantitatif, maka alat yang digunakan tentu relatif lebih mahal, kemudian menggunakan alat yang canggih sehingga harus memerlukan keahlian khusus, membutuhkan analisa untuk mengetahui kontaminasi. Ada hitung-hitungannya sedikit, minggu depan kita akan mempelajari ini. Dapat menentukan jumlah DNA secara pasti sehingga dapat digunakan untuk memprediksi analisa lebih lanjut. Tadi kita singgung sedikit masalah marker. Nama lainnya banyak, ada marker, ada ladder, ada penanda, ada penggaris. Namun semuanya itu adalah sama. Yang paling sering digunakan istilah ini adalah marker atau ladder. Ya, jangan bingung, ada M, ada L. Merupakan DNA yang sudah diketahui panjang basa nukleotidanya sehingga dapat memperkirakan panjang DNA hasil amplifikasi dari hasil PCR atau plasmid atau genom DNA. Seyogyanya setiap analisa elektroforesis selalu menggunakan marker dan ladder. Tujuan umumnya tentu selain untuk mengetahui panjang dari hasil amplifikasi DNA, tentu dapat digunakan sebagai kontrol bahwa elektroforesis tersebut telah berhasil. Kemudian yang nampil di sini adalah ini contoh dari DNA ladder di mana 100 pp, artinya setiap panjang kelipatan 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Pada ini merupakan 1 kb biasanya kelipatan 250, 500, 750, 1000 dan seterusnya. Dari mana kita tahu panjang dari marker atau ladder tadi? Biasanya sudah tertera di pabrikan. Contoh yang lain, tadi banyak macamnya sudah kita pilih. Ini lambda DNA, Eco R1 marker, lambda Henry, kemudian ini Henry juga, ya, tergantung dari spesifikasinya. Biasanya paling mudah ya ini menggunakan 100, 200, 300 ini paling mudah. Kemudian ini hasil elektroforesis. Anda sudah belajar elektroforesis kemarin. Yang Anda lihat ini adalah DNA yang terdapat pada gel agarosa. Kemudian pada nomor A itu adalah marker atau ladder. Yang B itu adalah hasil isolasi DNA di mana DNA itu panjang sekali sehingga dia terletak pada posisi
lebih atas dibandingkan marker alpha ladder. Yang C itu adalah DNA yang terdegradasi, ada semir di bawahnya sini. Kemudian yang D adalah kontaminasi RNA, biasanya ada di bawahnya itu ada seperti mengumpul warna-warna putih. Kemudian kalau misalkan ada warna cerang di bagian sumuran, ini kontaminasi protein. Sampel yang rusak, ini pecah sebenarnya, itu kontaminasi oleh RNA atau DNA. Ini adalah hasil dari PCR. Ini bagus sebenarnya, cuman di sini ada beberapa yang rusak, ada yang tidak. Nah, apabila terkontaminasi RNA biasanya ngumpul bagian bawah. Tidak cuma RNA, biasanya bagian dari DNA yang patah-patah atau fragmen DNA yang kecil-kecil ada di bagian bawah ngumpul seperti ini. Kemudian kalau ini elektroforesis hasil PCR, di mana ketika PCR maka biasanya dibawa di sela-sela ladder, dan kalau ada di bagian atas maka ini adalah kontaminasi genom. Sama dengan ini ya, ada kontaminasi genom. Kemudian kalau misalkan ada band yang tidak diinginkan, karena PCR itu biasanya spesifik pada satu band saja, ini adalah band yang tidak diinginkan, yang bagian bawah. Sedangkan bagian atas ini adalah kontaminasi dari protein yang sebenarnya dia besar ukurannya sehingga tidak bisa masuk ke sela-sela agarosa. Oke, itu saja dari saya penjelasan dari analisis kualitas genom menggunakan metode kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.